Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat-sehat semua. Eh, Ketemu lagi dengan mata pelajaran ekonomi di kali ini di modul 2, yaitu tentang metode penghitungan pendapatan nasional dan konsep pendapatan per kapita. By Agus Salim SE. Untuk materi yang pertama, saya lihat banyak teman-teman yang kurang paham. Udah gitu banyak saya lihat tidak mengikuti step atau aturan-aturan yang sudah saya buat. Jadi saya kembalikan lagi kepada teman-teman bahwasanya untuk yang pertemuan selanjutnya kita jangan lupa absen terlebih dahulu ya di modul ini. Untuk modul 2 ini setelah pilih classroom kita masuk ke absen terlebih dahulu. Setelah absen teman-teman membahas video materi yang sudah saya sampaikan ini. Nah, kemudian kalau mau dicatat silahkan, kalau mau dipoto juga silakan, ataupun mau di save videonya juga silakan. Yang pastinya ada catatan untuk teman-teman semua. Nah, itu maksud saya. Kemudian setelah materi video ini ke teman-teman bahas, jangan lupa setelah paham baru masuk ke kuis. Nah, masuk ke kuis modul 2 nanti teman-teman pokoknya masuknya dari classroom dulu, baru masuk nanti ke kuisnya. Jangan baru langsung ke kuisnya, nanti teman-teman banyak yang susah atau lupa, tidak bisa masuk atau login. Oke, itu aja petunjuk dari saya. Untuk selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini dengan mempelajari bab ini, teman-teman diharapkan mampu yang pertama memahami cara perhitungan pendapatan nasional, yang kedua memahami cara perhitungan dan konsep pendapatan per kapita. Nah, nilai dan karakter bangsa dalam bab ini yang pertama itu nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini. Teman-teman bisa tanggung jawab, jujur, disiplin, dan kerja keras. Nah, kata kuncinya pada pembelajaran bab ini itu yang pertama pendekatan produksi, ya, pendekatan produksi atau production approach. Yang kedua pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Yang ketiga pendekatan pendapatan atau income approach. Kemudian pendapatan per kapita. Dan terakhir pertumbuhan pendapatan per kapita. Jadi apa itu pendekatan produksi atau production approach? Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Makanya teman-teman jangan di skip videonya, dipahami benar-benar, baru nanti masuk ke modul kuisnya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, yang A, metode penghitungan pendapatan nasional. Nah, jika teman-teman pernah membuka website Badan Pusat Statistik atau website Bank Indonesia, maka teman-teman akan menemukan data tentang pendapatan nasional Indonesia. Nah, tahukah teman-teman bagaimana cara menghitung angka pendapatan nasional Indonesia tersebut? Nah, inilah nanti kita akan bahas. Nah, jadi dalam metode penghitungan pendapatan nasional untuk mengetahui besarnya pendapatan nasional suatu negara, maka dapat dilakukan dengan melalui 3 metode atau 3 cara, yaitu metode pendekatannya yaitu pendekatan yang pertama pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pengeluaran, dan yang terakhir pendekatan pendapatan. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, yang pertama yaitu pendekatan produksi atau production approach.
Pendekatan ini dilakukan dengan menghitung nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan nilai tambah. Saya ulangi, dengan cara menjumlahkan nilai tambah atau value added setiap proses produksi, atau dapat juga dilakukan dengan menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah dari semua sektor kegiatan ekonomi. Nah, di sini saya contohkan berupa tabel ya. Misalnya perekonomian terdiri hanya satu sektor saja, yaitu misalkan seorang petani mampu menghasilkan kakao atau coklat yang dijual dengan harga 20 juta. Kemudian kakao tersebut diproses menjadi coklat yang dijual dengan harga 25 juta. Nah, kemudian coklat ini dibeli oleh pengusaha coklat dan dibuat coklat leleh dengan merek coklat tertentu. Ya. Kemudian coklat ini dibuat oleh pengusaha coklat menjadi coklat leleh dengan suatu merek tertentu. Nah, jadi penambahan dari sektor nilai tambah dari sektor pertanian untuk petani kakao ini, yang pertama petani mendapatkan 20 juta, kemudian dari pengusaha pengolahan menjadi bertambah keuntungannya menjadi 5 juta. Kemudian dari pengusaha coklat yang membuat suatu merek, dia mendapat keuntungan 5 juta. Maka jumlah nilai tambah atau nilai total dengan menggunakan pendekatan produksi atau production approach adalah totalnya 30 juta. Jadi konsep pemikiran kita, apa sih sebenarnya Pak pendapatan nasional itu dengan menghitung dengan pendekatan produksi, yaitu dengan adanya nilai tambah. Misalkan dari bahan baku tersebut bisa bertambah menjadi bahan setengah jadi. Nah, dari bahan setengah jadi menjadi bahan jadi dengan berbagai merek. Nah, itulah dia. Jadi dari bahan baku yang mempunyai nilai tambah sehingga bisa menghasilkan sesuatu untuk diproduksi. Itu maksudnya ada pengertian dari pendekatan produksi atau production approach, yang artinya dia memiliki nilai tambah untuk diproses. Oke, kita ke slide selanjutnya. Menurut ISIC atau International Standard Industrial Classification, sektor usaha dibagi ke dalam 11 lapangan usaha yang kemudian dapat disederhanakan lagi menjadi 9 sektor usaha. Ya. Yang pertama yaitu pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan yang kedua, sektor usahanya itu pertambangan dan penggalian. Sedangkan yang ketiga, industri pengolahan atau manufaktur. Ya, industri pengolahan atau manufaktur. Yang keempat, listrik, gas, dan air minum. Yang kelima, bangunan. Yang keenam, perdagangan, hotel, dan restoran. Artinya sejenis, ya. Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Sedangkan yang kesembilan yaitu jasa-jasa. Oke, ini menurut ISIC atau International Standard Industrial Classification. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, adapun perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan sigma P dikali Q, atau Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali Q3 dan seterusnya hingga P N dikali Qn. Artinya N ini adalah jumlah dan harga jenis barang sampai yang ditentukan, di mana Y sama dengan pendapatan nasional,
Q1, Q2 hingga Qn, yaitu jumlah jenis barang yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Arti N itu seterusnya ya. Yang P1, P2 atau price, ya, P3 dan Pn adalah harga. Ingat saja kalau Q berarti quantity. Quantity itu berhubungan dengan jumlah ya. Kalau P price yaitu harga. Jadi harga jenis barang yang pertama, kedua, dan seterusnya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Kalau tadi kita membicarakan metode penghitungan pendapatan nasional secara pendekatan produksi, nah sekarang kita menghitung metode pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Nah, apa sih itu Pak pendekatan pengeluaran? Ya, kalau tadi produksi ada nilai tambahnya, nah kalau pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menghitung jumlah pengeluaran secara nasional, baik itu pengeluaran rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah, maupun rumah tangga luar negeri kepada masyarakat atau negara dalam waktu 1 tahun. Waktu di kelas 10 sudah kita pelajari siapa itu rumah tangga konsumen, siapa itu rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Nah, itu sudah kita pelajari bahwasanya rumah tangga konsumen yaitu yang rumah tangga yang mengkonsumsi suatu barang. Misalnya kita mengkonsumsi suatu barang. Kemudian rumah tangga produsen yaitu biasanya perusahaan. Sedangkan rumah tangga pemerintah yaitu aturan dan kebijakan pemerintah, misalkan kebijakan investasi, pajak, dan sebagainya. Oke, nah secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Dengan keterangan Y merupakan pendapatan nasional, C pengeluaran sektor rumah tangga atau consumption, I pengeluaran sektor perusahaan atau investasi, G government pengeluaran sektor pemerintah. Sedangkan X dikurang M yaitu sektor luar negeri atau selisih dari ekspor dan impor. Nah, angka yang diperoleh dalam perhitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran menunjukkan besarnya produksi nasional bruto atau PNB di dalam suatu masyarakat yang disebut juga dengan Gross National Product atau GNP. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, yang terakhir yang ketiga yaitu pendekatan pendapatan. Nah, metode penghitungan pendapatan nasional tadi yang pertama yaitu pendekatan produksi atau production approach, terus yang kedua pendekatan pengeluaran atau expenditure approach, dan terakhir ini yang ketiga yaitu pendekatan pendapatan atau income approach. Nah, jadi pendekatan pendapatan ini dapat dilakukan dengan menghitung seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang kemudian disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Nah, pendapatan yang dihitung adalah pendapatan yang diperoleh oleh mereka yang memiliki faktor-faktor produksi seperti pemilik modal, pekerja, dan pengusaha. Nah, para pemilik faktor produksi ini masing-masing memperoleh gaji, ya, memperoleh gaji atau wage, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dalam ilmu ekonomi wage, gaji. Nah, kemudian sewa yang dilambangkan dengan R atau rent, kemudian ada bunga modal yang dilambangkan dengan I atau interest, dan laba dilambangkan dengan P atau profit. Nah, pendapatan yang diperoleh dapat dikatakan penghitungan national income atau NI, sehingga secara matematis pendekatan pendapatan atau income approach itu bisa dirumuskan dengan Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P.
dengan keterangan Y merupakan pendapatan nasional atau NI, R merupakan rent atau sewa, I merupakan interest atau bunga modal, sedangkan P merupakan profit atau laba pengusaha. Oke, kita ke slide selanjutnya. Setelah kita tadi membicarakan metode perhitungan pendapatan nasional, maka sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu pendapatan per kapita. Nah, pernahkah teman-teman tahu istilah pendapatan per kapita sebelumnya? Nah, apakah teman-teman pernah tahu tuh pendapatan per kapita Tebing, Medan, atau kabupaten kota lainnya? Nah, sebenarnya apa sih sesungguhnya pendapatan per kapita itu? Nah, jadi pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Nah, artinya pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian, saya ulangi, dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk suatu negara. Nah, pendapatan per kapita ini bisa juga direfleksikan sebagai produk domestik bruto per kapita, ya. Oke, pendapatan per kapita digunakan sebagai tolak ukur, ya, saya ulangi, sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara. Nah, semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin makmur negara tersebut. Jadi untuk memperoleh pendapatan per kapita yang bagus atau yang baik ataupun yang besar diperlukan sikap kerja keras, tekun, cermat, kreatif, serta jujur. Nah, jadi apakah ada di sini dari sisi Anda sikap-sikap ini, ya? Nah, jika pada teman-teman sikap ini ada, kemungkinan 5 tahun, 6 tahun ke depan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan maju. Nah, ini saya contohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan kedua di 2017. Nah, ini berita resmi dari statistik, ya, ada nomornya. Nah, ini pertumbuhan ekonomi naik 5,01%, ya, 5,01%. Nah, sedangkan produk domestik brutonya berjumlah 3.366,8 triliun. Nah, jadi lapangan usahanya apa aja di situ? Nah, jadi yang saya ceritakan tadi lapangan usaha itu kan tadi ada 9. Nah, di sini yang disebutkan cuma 4 dan satu lainnya itu termasuklah yang tadi 9 tadi, yaitu industri pertanian, perdagangan, serta konstruksi. Nah, sedangkan PDB menurut pengeluarannya yaitu konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto, ekspor neto, dan lainnya. Jadi ini adalah contoh gambar atau bagan ya atau grafik, ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan kedua tahun 2017. Nah, jadi bagaimana sih cara perhitungannya, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Kemudian di sini saya contohkan, ya, ada bagan atau tabel pendapatan per kapita. Kalau ini dalam dolar dan dalam rupiahnya di sebelah kanannya. Nah, jadi tadi perhitungan pendapatan per kapita itu didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Nah, jadi kalau secara matematis rumus perhitungan pendapatan per kapita sebagai berikut, yaitu pendapatan per kapita sama dengan sigma. Sigma ini artinya jumlah, ya, jumlah pendapatan nasional dibagi dengan sigma penduduk atau jumlah penduduk. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, di sini saya contohkan satu soal. Misalkan pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2016 sebesar 570 triliun rupiah, sedangkan jumlah penduduknya 285 juta. Maka besarnya pendapatan per kapita Indonesia yaitu
tinggal bagi saja ya, pendapatan per kapita tadi sesuai rumus sama dengan jumlah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Makanya 570 triliun dibagi dengan 285 juta. Maka pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2016 yaitu 2 juta rupiah. Oke, kita ke slide selanjutnya. Selanjutnya, kalau tadi kita cerita pengertian pendapatan per kapita, maka dalam hal ini kita masuk ke pertumbuhan pendapatan per kapita. Nah, untuk menentukan pendapatan per kapita bukanlah maksudnya bukan hal yang sesuatu yang sulit karena tinggal membagi saja. Apabila sudah diketahui jumlah pendapatan nasional suatu negara dan jumlah penduduk di suatu negara tersebut. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan pendapatan per kapita pada tahun tertentu dihitung dengan cara membagi pendapatan pada tahun itu dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Nah, dengan demikian pertumbuhan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun ya. Jadi pertumbuhan per kapita dari tahun ke tahun ya dapat digunakan rumus sebagai berikut ya. GT sama dengan PNRT dikurang PNRT dikurang 1 dibagi PNRT dikurang 1 dikali 100%. Nah, apa itu GT? GT merupakan pertumbuhan pendapatan per kapita yang dinyatakan dalam persen. Nah, saya ulangin, GT merupakan pertumbuhan pendapatan per kapita yang dinyatakan dalam persen. Sedangkan PNRT merupakan pendapatan per kapita pada tahun T ya. Pada tahun T, pada tahun sebelumnya. Nah, kalau PNRT kurang 1 pendapatan per kapita pada tahun ke T1 ya, artinya tahun yang sebelumnya atau sebelum tahun ke T ya. Misalnya pendapatan per kapita tahun 2016 1 triliun misalkan. Nah, pendapatan PNRT kurang 1 itu yang tahun sebelumnya, yang tahun 2015 nya, kalau tadi cerita 2016 maka ini yang tahun 2015 nya. Itu pengertiannya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Kita masuki ke contoh soal. Jika diketahui data sebagai berikut, pendapatan upah dan gaji 25 juta, pendapatan sewa tanah 11.500.000, konsumsi 23 juta, pengeluaran pemerintah 21 juta, bunga modal 7.500.000, laba perusahaan 17 juta, investasi 7,5 juta, ekspor 15 juta dan impor 5.500.000. Nah, dari data tersebut hitunglah pendapatan nasional dengan menggunakan pendapatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Oke, dipahami terlebih dahulu soalnya, baru kita masuk ke jawabannya. Oke, jawabannya dengan menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran tadi sudah saya jelaskan dengan teori matematis, rumus matematis yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dan M. Mana C adalah konsumsi tadi ya, konsumsi masyarakat, I adalah investasi, G adalah government, X dan M adalah ekspor dikurang impor atau selisihnya. Nah, dari data tadi maka kita bisa kita masukkan bahwa C-nya 23 juta, I-nya adalah 7,5 juta, G-nya 21 juta, sedangkan ekspor dikurang impor selisihnya 15 juta dikurang 5,5 juta. Maka diperoleh 23 juta tambah 75 juta ditambah 21 juta dan 9,5 juta. Maka diperoleh pendapatan nasional dengan menggunakan metode pengeluaran yaitu berjumlah 61 juta. Kemudian pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan. Maka dirumuskan dengan rumus Y sama dengan R ditambah I ditambah W ditambah P, di mana tadi R adalah rent ya, sewa ya, I adalah interest bunga ya, W adalah wage upah, P adalah profit ya, profit.
Nah, maka dari data tersebut diperoleh 11,5 juta ditambah 7,5 ditambah 25 dan ditambah 17, diperolehlah angka 61 juta. Jadi antara pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran itu hasilnya harus sama dengan metode pendekatan pendapatan. Jadi dua metode ini digunakan ya dengan hasil yang sama. Tidak pula dengan soal yang satu beda pula hasilnya. Berarti kalau beda hasilnya maka jawaban Anda salah. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih untuk hari ini ya, untuk pertemuan modul 2 ini ya. Kita masuk ke modul selanjutnya ya, nanti di pertemuan ketiga ya. Kalau ini kemarin udah pertemuan pertama, ini ke pertemuan kedua, dan selanjutnya nanti kita masuk ke modul ketiga. Kita masuk ke kuis ya teman-teman. Nanti di classroom kita ya, judulnya kuis modul 2 ya. Silakan teman-teman kerjakan secara mandiri ya. Pastikan saya ulangin, jangan melewati batas waktu pengerjaan yang telah ditentukan ya. Saya ulangi, misalnya kita masuknya ini hari, nanti saya kasih pemberitahuan, saya berikan pemberitahuan di grup WhatsApp bahwasanya hari ini kita masuk kelas ekonomi ya, atau besok pada tanggal sekian kita masuk kelas ekonomi. Jangan pula teman-teman kelewatan semua ya. Harinya kemarin banyak juga yang kelewatan ya. Untuk pertama-tama saya kasih free lah dulu, tapi untuk selanjutnya jangan sampai keterlambatan dalam pengerjaan kuis. Ingat teman-teman semua, bahwasanya yang teman-teman kerjakan itu yang pertama absensi terlebih dahulu ya. Ya, absensi di modul pembelajaran 2. Kemudian materi teman-teman bahas video ini ya. Jangan masuk ke kuis terlebih dahulu ya. Karena kuis hanya bisa dikerjakan satu kali. Jika teman-teman mengerjakan buka kuis terlebih dahulu, kemudian membahas masuk lagi ke kuis, maka dia akan trouble. Itulah kejadian yang sering-sering teman lakukan, bahwasanya sudahlah langsung saja ke kuis, tapi tidak masuk ke pembelajaran dahulu ataupun absen terlebih dahulu, maka dia terakhirnya harus login ulang, padahal kita buka udah di classroom. Jadi saya himbau kepada teman-teman semua bahwasannya cara untuk masuk ke modul kelas ekonomi, silakan masuk ke kode kelasnya. Sudah masuk ke kode classroomnya, kemudian masuk ke modul pembahasan 2. Kalau kemarin kan modul pembahasan 1, kalau ini kita masuk ke modul pembahasan 2. Nah, setelah Anda klik di situ ada tugas kelasnya, yaitu untuk absensi. Ya, silakan teman-teman absen terlebih dahulu. Kemudian setelah absensi, setelah tekan submit atau serahkan, maka teman-teman masuk ke video pembelajaran yang sudah saya bahas ini. Setelah teman-teman paham dan teman-teman catat dan bahas-bahas, sudah oke. Nah, baru masuk ke kuis modul 2. Oke, selamat bekerja teman-teman. Harapan saya di masa pandemik ini teman-teman tidak keluar rumah terlebih dahulu ya. Usahakan di rumah saja ya, supaya jaga kesehatan kita masing-masing. Oke, terima kasih untuk pertemuan modul kedua ini. Saya sudahi. Wallahu yaqulul haq wa yahdisabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.